Baiklah, izin tanpa salam. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadani dengan NIM A1C3240005 dari kelas reguler A 2024. Melalui video ini, saya akan memaparkan jawaban dari tugas analisis situasi pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Erlinda Amni, MPD. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana tanggapan saya terhadap situasi pembelajaran di SMA Negeri 2 Bukit Harapan. Tanggapan saya, kondisi pembelajarannya cukup memprihatinkan. Mengetahui keterbatasan akses dan fasilitas laboratoriumnya yang minim. Tapi, meskipun demikian, pembelajaran materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor itu masih dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan alat-alat sederhana yang tersedia seperti termometer. Keterbatasan ini justru dapat menjadi peluang untuk mengembangkan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang bermakna bagi siswa dengan kondisi yang demikian yang sudah disebutkan. Selanjutnya, penyebab situasi tersebut dapat disebabkan oleh karena lokasi sekolah yang berada di wilayah terpencil, sehingga sarana pendidikan belum dapat tersebar secara merata. Selanjutnya, faktor ekonomi dan keterbatasan anggaran pendidikan di daerah terpencil ini juga menjadi kendala dalam pengadaan alat-alat laboratorium. Selain itu, akses internet yang terbatas juga mempersulit siswa untuk mengakses sumber belajar sebagai alternatif melakukan praktikum. Yang ketiga, berdasarkan artikel yang saya baca, yaitu mengenai model pembelajaran inquiry terbimbing, di mana model pembelajaran inquiry terbimbing ini terbilang sangat cocok jika diterapkan dalam situasi pembelajaran tersebut karena model pembelajaran ini tidak bergantung sepenuhnya terhadap kelengkapan alat laboratorium yang canggih. Model ini juga memungkinkan guru untuk membimbing siswa secara terstruktur melalui tahapan orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan alat sederhana, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Siswa juga tetap dapat melakukan praktikum menggunakan alat-alat yang ada sambil mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Selanjutnya, menurut sudut pandang saya, model ataupun metode yang dapat digunakan untuk pembelajaran dengan situasi tersebut. Yang pertama, untuk model pembelajaran, yang pertama itu ada PBL atau Problem Based Learning, di mana siswa itu dapat mengaitkan konsep suhu dan kalor serta perpindahan kalor dengan aktivitas kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, Discovery Learning, di mana siswa dapat mencari sendiri pengertian ataupun menemukan konsep dengan eksperimen sederhana yang mudah dengan alat yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar mereka. Untuk metode pembelajaran yang cocok menurut sudut pandang saya, yang pertama itu dapat dilakukan metode pembelajaran seperti demonstrasi oleh guru, yang kedua eksperimen oleh siswa, yang ketiga diskusi kelompok, dan yang terakhir itu tanya jawab. Dan yang kelima, jika diurutkan kategori strategi yang cocok untuk situasi pembelajaran tersebut, maka untuk model pembelajarannya, yang pertama itu bisa menggunakan inquiry terbimbing, PBL, dan discovery learning. Untuk metode pembelajarannya, yang pertama itu tadi demonstrasi oleh guru, eksperimen oleh siswa, diskusi kelompok, dan metode tanya jawab. Selanjutnya untuk strategi pembelajaran itu bisa menggunakan heuristik dan induktif. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan, yang pertama itu kontekstual, dan yang kedua itu deduktif. Dan yang ketiga, saintifik. Untuk teori belajar, yang pertama itu bisa menggunakan behaviorisme, yang kedua itu konstruktivisme. Dan yang terakhir,
Untuk penilaian atau asesmen untuk situasi tersebut itu dapat digunakan 3 asesmen. Yang pertama, untuk asesmen awal itu bisa dengan pretest, yang kedua asesmen proses itu bisa menilai dari keaktifan siswa, dan yang terakhir itu asesmen produk berupa post-test. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.